Dari dulu sampai sekarang itu loh, petani-petani itu ya tetap aja dijalani karena ya kumut itu tadi hasilnya ya menjanjikan gitu loh. Memang terutama itu sebenarnya negara ini bisa maju itu ya dari petaninya. Kalau petaninya oke ya semuanya ya ikut oke. Desa Batu-Batu terletak di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kukar, Provinsi Kalimantan Timur. Memiliki luas wilayah sebesar 5.396,77 hektar. Desa ini dipadati sebanyak 1.970 penduduk yang masing-masing terbagi menjadi 6 RT. Batu-Batu, sebuah nama yang unik bagi sebuah desa. Alasannya kenapa desa Batu-Batu, karena setahu saya orang yang dulu pertama datang ke sini itu berasal dari Sulawesi yang ada namanya Kampung Batu-Batu. Jadi sehingga ada dulu di depan kantor desa ini itu kan namanya dulu Gang Batu-Batu, masuk sampai ke dalam sana karena pada waktu itu orang yang bermukim di pinggir jalan juga tidak banyak. Dia milih masuk ke dalam karena pada waktu itu orang banyak bercocok tanam semacam merica. Dia kan cari tempat yang punya kayu ulin ada, kemudian tanahnya juga bagus, tanah merah itu untuk karena mayoritas mereka waktu itu petani yang berkebun merica itu. Selain itu, Desa Batu-Batu memiliki potensi layaknya seperti desa-desa lainnya. Potensi desa di sini tuh ada apa aja, Pak? Ya, pertanian dalam arti luas. Oh, berarti lebih banyak ke pertanian dari Ya, pertanian dalam arti luas itu masuk kayak perkebunan dan lain sebagainya. Termasuk sayur apa segala kan pertanian dalam arti luas. Pak Wandi, salah seorang petani sayur di Desa Batu-Batu yang sudah 10 tahun menekuni bidang pertanian. Memang petani itu kalau dilihat dari segi kayaknya susah. Sebenarnya enggak, petani itu tenang. Enggak repot cari kerjaan, mandiri. Terus damai gitu loh. Namun, pandemi melanda sehingga Pak Wandi pun ikut merasakan imbasnya. Corona itu bagi petani ya betul-betul kena dampaknya. Itu loh. Dulu itu sebelum corona itu saya selalu nanam melon karena saya pernah waktu corona yang pertama itu waktu nanam di depan ini, waktu itu juga kena kemarau, hujannya kurang lancar jadi cuma dapat kurang pendapatannya 14 ton ini dulu saya tanami, harganya cuma 4.000, nggak bisa naik karena kena lockdown, orang nggak ada yang keluar. Kalau untuk buah itu kan bukan keperluan pokok kan, itu kan tambahan, jadi kalau orang nggak ada yang keluar ya penjualannya nggak lancar. Soalnya kan kalau buah itu orang masalah melihat langsung, orang jalan kan langsung kepingin. Kalau orang di rumah aja ya kalau sayur ya diperlukan gitu. Ya kalau untuk urusan sayur mayur, kalau misalkan pasarnya itu kurang ya harganya tetap oke-oke aja kalau masalah corona ini. Ya kalau produknya tapi nggak seanu dulu sebelum corona. Soalnya setelah corona ini kalau misalkan kayak PPKN, kayak lockdown gitu kan, warung-warung banyak yang tutup. Itu kan penyerapannya juga kurang gitu loh.
Ya untuk pemerintah ya mudah-mudahan lah pemerintah memerhatikan kayak petani di Badak ini, petani yang kecil-kecil ini. Sedangkan dari harga segi pengobatan, pemupukan harganya naik terus. Kadang-kadang belum tentu hasil panen itu naik, kadang-kadang turun gitu loh. Bantuan pupuk subsidi dipermudah, kalau bisa ya petani ini digandeng, diperhatikan. Itu aja supaya petani ini sejahtera. Terus kalau petani sejahtera nanti generasi muda itu banyak yang berminat petani. Kalau petani maju, semua petani sejahtera nanti imbasnya juga ke semuanya kena itu sebenarnya itu loh. Selain di bidang pertanian, peternak pun ikut merasakan efek dari pandemi ini. Susah ini penjualannya, kalau telur ini sering numpuk, betul-betul merusak harga, melorot. Peternak ini sekarang ini pakan mahal, telur murah. Nah di situ Mas. Jadi harapan Bapak apa kalau misalnya lagi kayak gini nih Pak? Kalau harapan kayak gini kan enaknya pakan murah, harga telur stabil gitu Mas. Siapapun pasti ada pengaruhnya. Cuma tergantung kalau misalnya saat ini, kalau di Batu-Batu saya bilang kan itu banyak warganya yang profesinya itu pekebun. Jadi mereka dari rumah ke kebun, dari rumah ke kebun, dari rumah ke kebun. Jadi walaupun memang ya yang lainnya juga ada yang guru, ada pekerja perusahaan dan lain sebagainya, pastilah berdampak terhadap kondisi saat ini. Terus harapan Bapak apa untuk ke depan? Ya harapan saya mudah-mudahan yang pertama di tengah pandemi ini Desa Batu-Batu warga kami itu mampu bertahan, insya Allah. Kemudian lebih dengan adanya kondisi saat ini lebih bisa pendisiplinan diri, kemudian semaksimal mungkin untuk bertahan di kondisi saat ini, dan harapannya mudah-mudahan ke depan lebih baik. Terima kasih Pak. Meskipun begitu, Desa Batu-Batu memiliki kontribusi besar untuk memajukan negeri tercinta ini dari potensi-potensi yang dimilikinya, terkhusus untuk wilayah Kecamatan Muara Badak.